Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu semuanya, adik-adik semuanya, insya Allah menjelang berbuka ini kita belajar bersama tentang Al-Quran. Adik-adik diperhatikan menghadap ke depan ya, biar nanti tahu yang disampaikan. Yang putri-putri sudah anteng, Masya Allah. Masya Allah. Yang putra-putra ikut anteng. Yeah. Duduk rapi, yeah. Diperhatikan cuma sebentar, sampai buka cuma sebentar aja. Baik, Bapak Ibu semuanya, insya Allah kita sore ini belajar tentang sesuatu yang sangat penting. Adik-adik, ini sesuatu yang sangat penting. Adik-adik apalagi di sini ada yang penghafal Quran, di belakang itu masnya penghafal Quran. Yang nengok itu loh penghafal Quran. Mas Amar penghafal Quran, Mas Abdullah penghafal Quran, insya Allah. Adik-adik juga nanti akan jadi remaja, ya dihafal Quran. Dan Allah memang mudahkan untuk dihafal, insya Allah. Baik, kita membicarakan sesuatu yang menjadi panduan ya Bapak Ibu semuanya, yang kita sebagai seorang muslim wajib berinteraksi dengan Al-Quran, karena Al-Quran itu petunjuk. Kalau nggak dipelajari ya kita nggak akan tahu. Padahal yang menciptakan kita Allah Subhanahu Wa Taala membuat buku panduan yang jikalau dipahami insya Allah kita akan sukses hidup di dunia dan di akhirat. Kemarin dihubungi sama takmir untuk menyampaikan tentang nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Masya Allah. Diperdebatkan di kalangan para ulama tentang tanggalnya. Saya kira ini esensinya bukan persoalan tanggal, tapi esensinya adalah ketika sudah turun Al-Quran mau diapakan. Itu yang paling penting, adik-adik semuanya, ibu semuanya. Adapun yang dikenal di masyarakat, ya, kita tahu bahwa Al-Quran itu turun sekitar 23 tahun lamanya. Tetapi Al-Quran itu turun dengan dua proses. Proses dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah namanya, langit bumi. Tempat menampung Al-Quran di langit bumi namanya Baitul Izzah. Itu di malam Qadar, di malam Qadar yang kita cari bersama-sama. Dan para ulama menyebut adanya di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Itu dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah sekaligus turunnya. Adapun dari Baitul Izzah ke Rasulullah SAW plus minus 23 tahun seiring dengan kehidupan Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat. Dari situ kita belajar bahwa belajar ilmu kontemporer itu penting. Ya, karena Al-Quran itu turun dengan ada asbab nuzulnya, ada sebab turunnya. Berarti kontemporer yang terjadi pada waktu itu kemudian diberikan solusi. Dan ini bisa kita ambil pelajarannya sampai hari ini. Maka ada fikih kontemporer, fikih yang membahas tentang apa-apa yang dulu terkesan tidak ada, padahal sebenarnya ada kalau mau dipelajari dalilnya. Dulu tidak ada pesawat terbang, sekarang ada pesawat terbang, nanti kiasnya kemana? Itu. Ya, makanya sekali lagi ada pelajaran ketika Al-Quran diturunkan secara bertahap menunjuk bahwa apa yang update pada suatu tempat dan suatu waktu itu harus diperhatikan. Maka di antara dakwah Nabi Muhammad SAW juga mengangkat apa yang update. Itulah mengapa saya juga sering ceramah yang pembahasannya berkait dengan apa yang update pada waktu itu. Contoh tadi pagi. Tadi pagi saya sholat dan di Masjid Ar-Royan punya Ustaz Jayanto yang di Sorosutan itu.
Kebetulan imamnya membaca Quran surah Al-Hadid 18, 19, 20, 21, 22, 23. Kemudian di rakaat kedua membaca Ali Imran 183, 184, 185, 186. Sehingga pembahasan saya terkait dengan dua rakaat itu. Nah, demikian juga ketika Al-Quran turun, yang kemudian sebagian ulama berpendapat pertama kali turun dari Baitul Izza ke Rasulullah itu tanggal 17 Ramadan, tapi diperdebatkan. Ini tidak semuanya sepakat. Tapi intinya bukan tanggalnya, nih. Esensinya bukan di tanggal, tapi turun setelah itu bagaimana? Itu yang saya kira jauh lebih penting. Kemudian Al-Quran, Bapak Ibu semuanya, adik-adik semuanya, Al-Quran itu apapun yang ditempeli olehnya, Al-Quran maksudnya, itu maka jadi istimewa. Jenengan manusia biasa, kemudian jenengan berinteraksi dengan Al-Quran, membaca, mempelajari, mengamalkan, maka jenengan menjadi orang yang istimewa. Ya, Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Adalah orang-orang yang dikatakan terbaik adalah orang-orang yang mempelajari, memahami, mengamalkan dan mengajarkan Al-Quran. Jadi ini peluang buat siapapun untuk menjadi orang manusia yang diverifikasi oleh Rasulullah SAW. Adik-adik kalau mau pengen jadi orang istimewa itu Al-Quran. Al-Quran, dan Allah janji akan diangkat derajatnya. Masya Allah. Jadi siapapun dia, ada yang itu yang hafid Quran itu di RCTI itu, adik, apa namanya, Naja. Pernah lihat nggak? Itu kan kurang semuanya tuh, fisiknya kurang, ngomongnya kurang, ya enggak? Orang tuanya sekarang ibunya udah meninggal, tapi karena dia ditempeli Quran menjadi sangat istimewa. Masya Allah. Diundang ke kerajaan Brunei Darussalam diistimewakan, di Malaysia diistimewakan, di Arab Saudi diistimewakan, gara-gara Al-Quran. Makanya apalagi ibu-ibu, kebetulan istri saya pengajar tahsin yang diajari ibu-ibu, pesertanya udah hampir 200 orangan lebih kayaknya. Itu manusia-manusia biasa, mbah-mbah, Masya Allah. Tapi begitu ditempeli Al-Quran, itu menjadi istimewa. Masya Allah. Pak Partini di sini juga ada salah satu teman yang hari ini hadir juga pengajar tahsin. Sudah 9 tahun Pak mengajar tahsin, Masya Allah. Jadi sekali lagi, apa-apa yang ditempeli Al-Quran maka menjadi istimewa. Maka sekali lagi memperingati turunnya Quran itu sebenarnya esensinya adalah setelah Al-Quran turun kita mau ngapain dengan Al-Quran, itu yang paling penting. Kita tidak perlu membahas dan berdebat untuk kapan turunnya, saya kira tidak terlalu urgent. Jadi termasuk ibu-ibu semuanya, Bapak semuanya, bahwa bulan pun yang sebelumnya tidak disebut sebagai bulan istimewa, bulan Hurum, menjadi bulan sangat istimewa gara-gara Al-Quran. Jadi kan lihat di dalam Quran surah At-Taubah ayat 36. Surah At-Taubah ayat ke-36. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahrun fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim, dan seterusnya. Kata-kata minha arba'atun hurum, di situ ada 4 bulan yang istimewa. Para ulama menyebut salah satu mutawaliyat Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram dan Rajab. Jadi di situ nggak disebut Ramadan. Kok tiba-tiba Ramadan menjadi sangat istimewa? Karena diturunkan Al-Quran di dalamnya, yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Masya Allah. Sehingga gara-gara ditempeli Quran, bulan Ramadan menjadi bulan yang istimewa. Kata Rasulullah, atakum Ramadan syahrul mubarak. Datang bulan Ramadan, bulan penuh keberkahan. Makanya di bulan Ramadan itu orang yang nggak biasa ke masjid jadi ke masjid, orang yang nggak biasa baca Quran jadi baca Quran, orang yang kurang sedekahnya jadi sedekah. Dan bulan ini biasanya banyak kaum muslimin yang mengeluarkan zakat mal. Ibu-ibu, bapak-bapak yang zakatnya sudah sampai nisabnya,
dikeluarkan di bulan Ramadan itu untung 2 kali lipat, karena di samping memang kewajiban, tapi memang dilaksanakan di bulan Ramadan itu istimewa. Makanya kalau bulan Ramadan upayakan jenengan kalkulasi itu di penghasilan jenengan, harta panjenengan 1 tahun, kalau sampai menjadi kewajiban zakat mal dikeluarkan. Orang banyak mengira bahwa rukun Islam zakat itu zakat fitrah, padahal itu zakat mal. Mudah-mudahan jenengan termasuk yang sudah menghitung dan menunaikan zakat mal. Kalau enggak akan membakar diri panjenengan kalau enggak dikeluarkan, akan menjadi kerugian buat jenengan. Jenengan yang punya penghasilan tertentu, hitung-hitunglah zakat malnya. Tahun ini belum saya dititipi zakat mal agak banyak sama beberapa jamaah untuk disalurkan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu semuanya, orang biasa ditempeli Al-Quran menjadi istimewa. Bulan biasa ditempeli Al-Quran menjadi bulan istimewa. Rasulullah menjadi Rasul karena ada Al-Quran yang dibawanya. Malaikat menjadi malaikat yang spesial karena menjadi malaikat penyampai Al-Quran, yaitu malaikat Jibril. Nah, ini menjadi perhatian buat kita Bapak Ibu semuanya. Jadi memang kita diharapkan sebagai muslim itu betul-betul memperhatikan Al-Quran. Dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Inilah kitab, tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi monggo Bapak Ibu semuanya, kita dikatakan memperingati Al-Quran sebenarnya setiap hari, setiap waktu, karena memang kita berinteraksi dengan Al-Quran sepanjang waktu. Al-Quran hanya akan memberikan manfaat dengan 3 syarat. Al-Quran memberikan manfaat buat ketika kita melakukan 3 syaratnya. Adik-adik, ibu-ibu semuanya diperhatikan yang 3 ini. Yaitu yang pertama, sepanjang Al-Quran dibaca, kemudian dipahami, ditadaburi, maka Al-Quran akan memberikan manfaat buat panjenengan. Al-Quran dibaca, kemudian dikaji, direnungkan, ditadaburi maknanya. Kemudian setelah tahu 2 hal ini, maka berusaha diamalkan, barulah Al-Quran memberi manfaat buat panjenengan. Kalau enggak ya enggak, dia hanya menjadi kitab biasa saja. Bahkan ada orang membakar Al-Quran, subhanallah. Gini bagi, meskipun ada ditembak itu, subhanallah. Artinya Al-Quran itu kitab yang akan memberikan manfaat buat panjenengan jikalau dibaca. Kemudian yang kedua, dikaji, dipahami, direnungkan, ditadaburi. Yang ketiga, jangan coba amalkan apa yang dipahami itu. Maka Al-Quran akan memberikan manfaat buat panjenengan. Kita tahu di dalam Al-Quran ada surat yang panjang, ada yang pendek. Walaupun pendek, pasti manfaatnya sangat besar. Bahkan Al-Ikhlas itu dikatakan sepertiga Al-Quran karena mengandung akidah, maksudnya di situ membahas akidah. Sepertiga Al-Quran adalah persoalan akidah. Masya Allah ya. Maka adik-adik, ayo semangat untuk membaca Al-Quran. Nah, maka membaca Al-Quran pun butuh ilmu, butuh ilmu. Ini kembali hal dasar bahwa apapun butuh ilmu. Di dalam Sahih Bukhari dikatakan babul ilmu qoblal qauli wal amal. Bab tentang ilmu sebelum berkata dan berbuat. Maka membaca Al-Quran juga butuh ilmu. Namanya ilmu tajwid. Itu baru ilmu alat. Ini saya rekam ya Bapak Ibu semuanya. Mungkin dengan hari ini nggak begitu konsentrasi. Namanya pada anak-anak itu memang sewajarnya begitu. Jadi kan yang penting ibu-ibunya konsentrasi, ibu-ibunya. Anak-anak kalau ngobrol ya kadang-kadang mau begitu ya. Biasa mawon. Nanti saya rekam, insya Allah rekamannya suaranya bersih insya Allah. Suaranya bisa diredam, suara yang rame-rame bisa diredam. Jadi nanti bisa diulang di rumah. Insya Allah kalau jangan perhatikan bermanfaat insya Allah. Jadi sekali lagi,
turunnya Al-Quran adalah sebuah keberkahan buat kita, karena dengan itu kita punya petunjuk. Belajar ilmu tajwid, sabar ya. Ibu-ibu kadang-kadang harus tahsin lagi ini. Subhanallah, saya kadang-kadang melihat ibu-ibu pada belajar itu seneng gitu. Kadang-kadang wis gatal-gatul, ora paham-paham, tapi yo semangatnya itu yang membuat insya Allah berpahala banyak. Di rumah juga kebetulan untuk belajar tahsin, jadi saya kadang-kadang melihat, insya Allah. Bapak Ibu semuanya, ingat sekali lagi, Al-Quran hanya bermanfaat jika kita pahami. Maka wajiblah buat kita setelah kita belajar tajwid, rajin membacanya, kemudian belajar untuk memahaminya. Apalagi di Indonesia kan nggak ngerti bahasa Arab gitu. Jadi ya gelem orang gelem dengan kudu maca artine. Maka buat orang Indonesia itu dikatakan tamat Quran ya tamat Arab dan tamat artinya. Kalau enggak ya bagaimana? Nih. Bahwa setiap huruf bermanfaat pahala iya. Tapi tujuan Al-Quran bukan itu gitu. Supaya jadi petunjuk harus dengan pahami. Alhamdulillah hari ini mudah nih untuk membaca terjemah Quran, untuk membaca tafsir Quran itu sudah hadir di gadget. Jadi HP itu bisa sangat bermanfaat kalau jenengan bisa menggunakan. Kalau enggak ya jenengan malah tersesat gara-gara HP. Ya, Masya Allah. Tafsir Ibnu Katsir ada di HP sekarang. Tafsir Kemenang ada di HP sekarang. Tafsir As-Sa'di ada di HP sekarang. Bayangin. Mudahnya Masya Allah. Meskipun tentu saja jangan baca tafsir, usahakan jenengan didampingi guru pada akhirnya. Setelah jenengan baca sendiri, jenengan punya interpretasi sendiri, kadang-kadang tanyakan ke Ustadz, ini kayak gini bener nggak pemahaman saya? Supaya diverifikasi oleh orang yang sudah belajar ilmu alat. Karena belajar tafsir itu belajar ilmu alatnya, harus ilmu alatnya cukup. Nah Bapak Ibu semuanya, kita harus tahu sepenuhnya bahwa kita tuh sangat membutuhkan pertolongan di yaumil akhir kelak. Dan yang sering disampaikan adalah pertolongan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Gitu bagi. Nera pidato lah ingkang dipun antu syafaatipun. Gitu bagi. Tapi ketahuilah bahwa Al-Quran itu juga bisa memberikan syafaat. Maka di antara keutamaan Al-Quran adalah jenengan akan mendapatkan syafaat sebagai sohibnya Quran. Sohibnya Quran adalah orang yang membaca, mempelajari, mencoba mengamalkan, itu sohibnya Quran. Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Nanti Al-Quran ya'ti yaumil qiyamah, akan datang di hari kiamat, syafi'an li ashabi, akan memberikan syafaat kepada sohibnya. Siapa sohibnya? Orang yang membaca, orang yang memahami, orang yang mengamalkan. Nanti Al-Quran mengatakan kepada Allah, ya Allah berikan syafaat kepada dia. Karena dulu ketika di dunia menahan matanya untuk dari kantuk, untuk membacaku, untuk pelajariku, memahamiku, kemudian mencoba mengamalkan, maka jenengan akan mendapatkan syafaat insya Allah. Jadi kalau jenengan pelajari tentang syafaat, ini banyak nih. Puasa kasih syafaat, Al-Quran kasih syafaat, Rasulullah kasih syafaat, Masya Allah. Jadi itu ibu, bapak-bapak semuanya, kita termotivasi belajar Al-Quran karena memang Al-Quran itu secara zatnya sudah sangat istimewa. Apa keistimewaan Al-Quran? Ada banyak sekali, kalau disebut ratusan mungkin keistimewaan Al-Quran. Tapi saya sebut beberapa di antaranya. Di antaranya adalah bahwa Al-Quran merupakan kitab suci terakhir yang Allah turunkan ke dunia. Dan pasti dijaga kemurniannya sampai akhir. Sampai akhir. Dan Al-Quran menjadi penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Di antara dalilnya adalah Quran surah Ali Imran ayat ke-50. Nanti jangan baca Quran surah Ali Imran ayat ke-50. Ini waktu kita terbatas, jadi kita nggak bisa detail ya. Kemudian di antara keistimewaan Al-Quran adalah yang tadi saya sebut, dia akan memberikan syafaat. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, keistimewaan Al-Quran adalah seperti yang disebut di Muqaddimah, bahwa siapapun yang ditempeli Al-Quran maka ikut menjadi istimewa.
Maka kita pun kalau ditempeli Al-Quran menjadi orang yang istimewa. Di dalam Quran surah Al-Isra ayat 88 ya, disebutkan ya, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya sekalipun mereka saling membantu satu sama lain. Dan di dalam Al-Quran banyak ya, beberapa ayat menyebut tentang ini. Di dalam Quran surah Al-Baqarah juga menyebut tentang ini. Dan sampai hari ini dan sampai yaumil akhir ya, tidak akan ada yang mampu membuat semisal Al-Quran walaupun hanya satu surat. Sudahkah ada yang pernah mencoba? Sudah, tapi gagal ya, Kemudian Al-Quran, Bapak Ibu semuanya ya, adalah kitab yang pasti benar adanya. Ini penting Bapak Ibu semuanya. Orang itu butuh keyakinan secara sempurna untuk melakukan sesuatu. Gini Pak, sukne aku rono mesti entuk iku. Ini kan penting buat kita. Gini Pak, dan jangan perlu tahu, Al-Quran itu pasti benar. Seluruh informasinya pasti benar. Sehingga apapun ajaran yang ada di dalamnya, kalau kita lakukan pasti akan mendapatkan keberuntungan. Di antara dalilnya adalah Quran surah Al-Maidah ayat ke-48. Kami telah menurunkan kitab suci Al-Quran kepada Muhammad dengan membawa kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaganya, atau acuan kebenaran yang terakhir. Jadi kalau Injil ya, sudah ada perubahan, maka ketahuilah Al-Quran itu menyempurnakannya dan menjadi penjaga kebenarannya. Sehingga apa yang berselisih dengan Al-Quran walaupun mungkin diklaim dari kitab sebelumnya, maka tetap keliru. Karena Al-Quran adalah yang paling hak. Nah, ini penting supaya kita yakin betul bahwa semua informasi yang ada di dalam Al-Quran benar, pasti benarnya. Ya, orang hidup itu butuh itu, butuh kebenaran mutlak, sehingga kita yakin ketika menjalankan. Kemudian Al-Quran, kalau kita perhatikan, adalah kitab yang insya Allah dengan izin dari Allah mudah dihafal. Tidak ada kitab satupun di dunia ini yang dihafal oleh penganutnya kecuali Al-Quran. Jadi jangan tanyakan kepada orang-orang non-muslim apakah ada yang menghafal Injil. Jangan kok satu Injil, beberapa halaman saja kesulitan. Tapi Al-Quran itu memang dirancang oleh Allah untuk bisa dihafal. Pertanyaannya, kok tidak semua orang menghafal? Ya, ini soalnya di kita. Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Qamar ayat ke-17. Walaqad yasanal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Memang Allah rancang, kami benar-benar memudahkan Al-Quran sebagai pelajaran, maka ada orang-orang yang mau mengambil pelajaran memang dimudahkan Bapak Ibu semuanya. Makanya dengan ibu-ibu semuanya yang punya cita-cita anaknya menghafal Quran, ya setidaknya Allah udah kasih motivasi bahwa secara asal Al-Quran itu mudah diingat. Yaitu tadi contohnya Nazar itu kan ada kekeliruan di otaknya atau kurangnya di otak. Tetapi masya Allah bahkan hafal ayatnya, letaknya di mana, kanan, kiri, atas, bawah, baris keberapa tuh hafal loh Ibu, bayangin. Jadi kan kebayang nggak kalau bukan Allah yang merancang, sulit itu. Ada loh orang menghafal di halaman berapa, maju berapa, mundur berapa, nomor berapa, kanan kiri, hafal semua, masya Allah. Bahkan ada orang yang sama sekali nggak bisa bicara kalimat lain kecuali Al-Quran. Pernah lihat di YouTube? Pernah ada orang suruh ngomong, saya nggak bisa, kamu nggak bisa, antum nggak bisa, anak nggak bisa. Tapi begitu baca ayat Quran keluar suaranya. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم. Masya Allah. Jadi ini memang dirancang oleh Allah sebagai kitab yang sangat istimewa. Maka beruntunglah kita sebagai seorang muslim diberi kitab yang sangat istimewa. Kemudian Bapak Ibu semuanya, ini hal penting.
Yaitu di antara keistimewaan Al-Quran adalah menjadi syifa, menjadi obat. Nah, ini penting banget Bapak Ibu semuanya. Ini obat baik jiwa maupun fisik. Kita tahu Bapak Ibu semuanya, kehidupan kita ini penuh dengan macam-macam ujian, khususnya ujian hati. Makanya kalau jangan perhatikan di dalam Al-Quran, yang namanya informasi dari Allah itu sangat menenangkan hati bagi yang memperhatikan. Contoh di dalam Quran surah Al-Hadid 22, 23 dan seterusnya misalnya nih, tentang bahwa segala sesuatu yang terjadi dari musibah di dalam diri kita maupun di bumi, semuanya sudah tertulis oleh Allah lengkap di Lauh Mahfuz. Jenengan mau menerima apapun ditulis di Lauh Mahfuz, kata Al-Quran. Kenapa ini penting diketahui Bapak Ibu semuanya? Supaya kalau jenengan dapat musibah itu sedih men. Paham Bapak Ibu? Kalau jenengan misalnya tiba-tiba suami meninggal misalnya, itu kan menyedihkan luar biasa. Tapi kalau kita ingat bahwa itu sudah ditulis oleh Allah, ya sudah, mau bagaimana? Bapak Ibu semuanya, tadi pagi saya ceramah di Aroyan itu, ketika saya nunggu antara adzan dan iqamah, saya dapat WA dari jamaah di Masjid Baitul Salam yang nanti malam saya di sana. Ustadz, nggak jadi pergi ke Panti Rapi hari ini. Saya itu janjian ke Panti Rapi itu hari tadi jam 9 untuk ruqyah orang yang tiba-tiba stroke. Ada orang tidur, bangun tidur, tangan kanan nggak bisa bergerak. Subhanallah ya. Kemudian dibawa ke Panti Rapi, koma di Panti Rapi 7 hari. Hari ke-8 siuman tapi belum sempurna, dibawa ke ruang biasa. Saya diminta untuk ruqyah. Itu hari Jumat. Sabtu, Minggu, saya janjian Senin. Pak, saya sakitnya Senin pagi nih. Tolong konfirmasi ke Panti Rapi, tolong konfirmasi ke keluarganya. Saya bantu ke sana insya Allah. Subuh ketika saya menunggu adzan dan iqamah, dapat WA. Beliau, Pak Sujarwo namanya, rahimahullah ta'ala, meninggal dunia Bapak Ibu semuanya. Jadi saya nggak jadi ke Panti Rapi hari tadi. Subhanallah. Nah, seperti itu, bayangkan betapa cepatnya kematian. 10 hari yang lalu masih ikut seperti ini, masih ikut ceramah seperti ini. Kemudian hari ini sudah dipanggil. Tadi malam, Bapak Ibu semuanya, saya ceramah di Masjid An-Nur di depan Rumah Sakit Wirosaban, Sorosutan. Di 4 malam sebelumnya, saya ngimam di situ, ada orang yang sudah cuci darah 2 kali seminggu. Cuci darah 2 kali seminggu. Artinya nyawanya bergantung kepada cuci darahnya. Subhanallah. Nek mandek ya wis bubar. Tadi malam, ini malam ketiga berarti sejak saya ketemu beliau. Beliau hari berikutnya tuh naik motor RX King, seneng RX King Bapak Ibu. Kemudian kecelakaan tunggal, akhirnya tidak sadar sampai tadi malam, belum sadar. Kalau secara medik, kemungkinan besar meninggal. Bayangkan Bapak Ibu. Nah, kejadian-kejadian seperti itu, kata Allah di dalam Quran surah Al-Hadid disebutkan memang itu sudah tertulis oleh Allah. Supaya apa kata Allah? Supaya kita nggak terlalu sedih. Ini Bapak Ibu semuanya ini. Tidak terlalu sedih terhadap apa yang terluput, apa yang tidak kita peroleh Bapak Ibu. Kadang-kadang kita ingin punya ini, punya itu, ternyata luput semua. Kita ingin punya anak soleh, dilanai pecicilan. Ingin punya rumah, dilalui orang di rumah. Ingin punya kendaraan, dia punya kendaraan. Kita nggak terlalu sedih. Sebaliknya Bapak Ibu semuanya. Masih di ayat yang sama dikatakan agar engkau tidak terlalu bangga dan menyombongkan diri karena kedudukan, karena kelebihan. Kadang-kadang ada kalau orang nggak paham ayat, dipikirnya kekayaan dia, kedudukan dia, kepintaran dia pantas untuk disombongkan. Subhanallah. Itu cuma tulisan di Lauh Mahfuz bahwa si fulan pinter, si fulan sugih, si fulan kurang pinter, si fulan kurang sugih. Sudah. Itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu semuanya. Maka sungguh
kalau Al-Quran dipahami betul itu jadi obat. Obat fisik iya kah? Iya. Sejarah mengatakan ada orang yang tersengat kalajengking kemudian dibacakan diruqyah dengan Al-Fatihah dan sembuh. Obat fisik. Masya Allah. Maka monggo Bapak Ibu semuanya, sore ini kita tadabbur Quran sedikit-sedikit dari mulai surat-surat yang pendek. Imam Syafi'i mengatakan surah Al-Asr itu surat yang kata Imam Syafi'i, jikalau Allah hanya memerlukan surat itu saja cukup katanya. Cukup. Allah punya hujah untuk mencukupkan dengan surat itu tok gitu. Di dalam kitab dasar di pondok itu sebutkan. Surah pendek itu kata Imam Syafi'i jikalau Allah hanya memerlukan surat itu saja cukup. Karena di situ sebutkan orang itu sesungguhnya dalam kerugian. Kecualinya ini ada syarat-syaratnya. Makanya kalau itu dipenuhi ya orang sudah sukses hidup di dunia, Masya Allah Bapak Ibu semuanya. Di kitab Ushul Thalattsah disebutkan di awal-awal bab itu, Masya Allah. Maka sekali lagi Bapak Ibu semuanya, monggo anak-anak kita yang hari ini kita cintai, kita sayangi, walaupun rame, tetap kita cintai, kita sayangi Bapak Ibu semuanya. Ini masa depan kita, dibekali dengan Al-Quran. Mudah-mudahan anak-anak kita nanti menjadi anak-anak yang hebat dengan Quran, menjadi anak-anak yang menjadi cahaya buat orang tuanya dengan Al-Quran, dan mudah-mudahan Allah izinkan kita istiqomah di atas ilmu Bapak Ibu semuanya. Penutup sekali lagi Bapak Ibu semuanya, saya ulang, Al-Quran hanya memberi manfaat jikalau yang pertama dia dibaca, kemudian dengan paham artinya. Al-Quran sendiri kitab artinya bacaan memang bacaan, memang harus dibaca Bapak Ibu semuanya. Yang kedua, Al-Quran dikaji, direnungkan, dihayati maknanya. Yang ketiga, Al-Quran diamalkan setelah dipahami, maka Al-Quran akan bermanfaat buat jenengan. Nah itu Bapak Ibu tentang memperingati nuzulul Quran, esensinya di bagaimana kita memperlakukan Al-Quran dan bagaimana supaya Al-Quran bermanfaat buat kita. Semoga bermanfaat. Sudah menjelang berbuka, mohon maaf jika ada yang pas di hati. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula kondurakan jemaat yang pernah kula hormati nuwun. Terima kasih teman-teman dalam ini atas kajiannya yang